Halo Kak Jody dan kawan-kawan semua, bagaimana nih kabar kalian? Kami harap kalian sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mau ngapain ya? Oh iya, kita kan mau membahas tentang miniatur raksasa yang dari Bali itu loh. Ah, iya. Itu kan namanya ogoh-ogoh. Coba deh, nanti kita cari tahu bersama para penonton lainnya. Kalian lagi pada ngomongin apa sih guys? Ini loh, jadi kita ada tugas mencari satu tradisi dari salah satu pulau yang ada di Indonesia secara acak, dan kebetulan kita dapat tradisi adat Bali. Guys, para penonton udah nggak sabar tuh, langsung aja gas kuy. Eits, tapi tunggu dulu nih. Sebelum kita memulai pembahasan, lebih baik kita memperkenalkan diri masing-masing. Kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Halo, saya Afrika Lista Chandra. Halo semuanya, nama saya Indah Nuraini. Halo semuanya, nama saya Michelle Ayu. Saya Panoji Pratama. dan saya Vincent Rizky Hamdani. Wih, aku penasaran banget nih sama budaya ogoh-ogoh ini. Apalagi budaya ogoh-ogoh ini berasal dari Pulau Bali. Nah, setuju banget tuh. Apalagi Pulau Dewata ini merupakan salah satu destinasi negara Indonesia yang terpopuler itu loh guys. Ih, jadi pengen kesana deh, pengen lihat langsung Balinya. Kalau begitu, kuy lah, kita langsung ke sana. Mana enak sih kita kalau lihat dari gambar doang. Gimana caranya? Kamu beliin tiket pesawatnya? Asik, liburan dibayarin Pak Ketua. Ya nggak begitu dong. Nih, kita pakai buku ajaib ini. Lihat nih ya caranya. Sawadikap, kalakap, kumlakap, kikap, kupkap. Kita udah sampai di Bali. Keren abis sih itu bukunya. Lihat deh, ada kol. Jangan berisik, lagi hari nyepi. Kamu mengganggu ibadah umat Hindu tahu? Aduh, Indah. Besok nyepinya, bukan hari ini. Guys, lihat deh. Ada pawai ogoh-ogoh tuh. Ayo, kita ke sana. Loh, iya ya. Wow, keren banget gak sih April? Iya, bener banget Michelle. Nah, teman-teman, dari percakapan Vincent dan juga teman-temannya tadi, teman-teman tentunya semakin penasaran kan dengan pawai ogoh-ogoh ini. Nah, apa sih pawai ogoh-ogoh itu? Selanjutnya kita akan cari tahu tentang apa itu pawai ogoh-ogoh beserta informasi lainnya seperti prosesi ritual, tujuan dari ritual ini, beserta alat musiknya. Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, dalam menyambut Hari Raya Nyepi, biasanya umat Hindu mempersiapkan sebuah boneka raksasa yang diberi nama boneka ogoh-ogoh. Nah, boneka ogoh-ogoh ini menjadi puncak perayaan sebelum momen keheningan tiba. Nah, boneka ini bisa mencapai ukuran sampai dengan 2-4 meter dan pastinya memukau mata para penonton. Ogoh-ogoh itu sendiri merupakan karya seni patung yang menggambarkan kepribadian dari Bhutakala dalam ajaran Hindu Dharma. Nah, ogoh-ogoh itu merepresentasikan kekuatan alam semesta atau bu dan waktu atau kala yang tak terbantahkan dan tak terukur. Nah, bentuk dari ogoh-ogoh ini berbagai macam, tapi pastinya ogoh-ogoh itu dibuat dengan ukuran besar dan menakutkan, seperti raksasa atau mitologi lain, misalnya seperti gajah, naga, ataupun tokoh-tokoh terkenal lainnya. Nah, ogoh-ogoh juga dipercaya nih bisa mengumpulkan dan mengusir energi negatif dari desa mereka. Nah, biasanya di saat ada arak-arakan ogoh-ogoh terdapat ritual ngerupuk juga yang bertujuan agar aura negatif itu menjauh dan tidak mengganggu kehidupan manusia-manusia di desa itu.
Sejarah Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh menjadi bagian dari ritual masyarakat Hindu jelang perayaan Nyepi. Menurut situs pemerintah Kabupaten Buleleng, ogoh-ogoh berasal dari kata oga-oga yang merupakan bahasa Bali dengan makna sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983, wujud Putakala mulai dibuat berkaitan dengan ritual Nyepi di Bali. Presiden juga menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Semenjak saat itu, masyarakat di beberapa tempat di Denpasar mulai membuat perwujudan onggokan yang disebut ogoh-ogoh. Daya baru ini juga semakin meluas saat ogoh-ogoh diikutkan dalam pesta kesenian Bali ke-12. Tradisi ogoh-ogoh diyakini mulai berkembang pada abad ke-20. Meskipun akar-akar spiritual dan filosofinya bisa ditelusuri lebih jauh dalam kepercayaan Hindu Bali yang sudah ada sejak ratusan tahun, ogoh-ogoh pertama kali muncul sebagai ekspresi seni dan ritual dalam perayaan Nyepi, yang merupakan hari raya untuk menyucikan alam semesta dan memulai tahun baru menurut kalender Bali. Tujuan dari ogoh adalah mengusir kekuatan negatif. Pawai ogoh dimaksud untuk mengusir kekuatan negatif dari lingkungan sekitar dengan membuat patung yang mengirikan dan mengesankan orang-orang percaya bahwa mereka dapat mengumpulkan dan mengusir semua energi negatif dari desa mereka. Mempersiapkan diri untuk Nyepi. Pawai ogoh juga merupakan persiapan spiritual menjelang Nyepi. Proses pembuatan membantu orang-orang untuk fokus dan memikirkan tentang pembersihan diri mereka dari kebutuhan hidup negatif. Ini adalah bentuk meditasi dan refleksi kolektif, menjalin kebersamaan dari dan solidaritas. Proses pembuatan ogoh-ogoh melibatkan seluruh komunitas desa atau banjar. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Semua orang-orang bekerja bersama-sama untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya saya akan membawa kalian ke prosesi ritual ogoh-ogoh. Nah, penasaran bukan? Nah, saya Afrika Lista Chandra akan membahas mengenai prosesi ritual ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah bagian penting dari perayaan Nyepi di Bali, Indonesia. Nah, tentunya prosesinya melibatkan beberapa tahapan, itu ada 3. Yang pertama ada pembuatan ogoh-ogoh, yang kedua ada pawai ogoh-ogoh, dan yang ketiga itu adalah pemusnahan ogoh-ogoh. Yang pertama, saya akan membahas mengenai 1. Pembuatan ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh adalah patung raksasa yang dibuat dengan bambu, kertas, dan cat. Biasanya menggambarkan makhluk mitologis atau figur jahat. Pembuatan ogoh-ogoh ini dilakukan oleh komunitas desa atau sekelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam perayaan. Namun, seiring berjalannya waktu, ogoh-ogoh ini dibuat dengan bahan dasar styrofoam karena menghasilkan bentuk 3 dimensi yang lebih halus. Pembuatan ogoh-ogoh ini dapat berlangsung sejak berminggu-minggu sebelum Nyepi. Waktu pembuatan sebuah ogoh-ogoh dapat bervariasi bergantung pada ukuran, jenis bahan, jumlah sumber daya manusia yang mengerjakan, dan kerumitan desain dari ogoh-ogoh itu sendiri. Yang kedua, ada pawai ogoh-ogoh. Setelah selesai pembuatan ogoh-ogoh, ogoh-ogoh akan dibawa dalam pawai di jalan-jalan desa pada malam menjelang Nyepi. Pawai ini biasanya diikuti oleh banyak orang yang membawa obor dan diiringi oleh musik tradisional dan tarian-tarian gitu. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai pemusnahan ogoh-ogoh. Setelah pawai selesai, ogoh-ogoh dibakar atau dihancurkan dalam upacara yang dikenal sebagai ngerupuk. Proses ini melambangkan pembersihan dan penyingkiran segala energi negatif sebelum hari Nyepi yang merupakan hari hening dan introspeksi. Proses ini tidak hanya merupakan bagian dari upacara adat, tetapi juga sebuah cara untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kreativitas di masyarakat Bali loh guys. Nah, teman-teman,
Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang prosesi ritual ogoh-ogoh, selanjutnya kita akan membahas salah satu aspek dalam ritual ogoh-ogoh yang tentunya tidak kalah penting dan tidak bisa dipisahkan dari ritual ogoh-ogoh ini. Nah, aspek tersebut adalah instrumen alat musik. Jadi, instrumen alat musik yang dipakai dalam ritual ogoh-ogoh ini adalah balai ganjur atau salah satu jenis dari ensemble gamelan Bali. Balai ganjur ini berasal dari kata bala yang berarti pasukan atau barisan dan ganjur yang berarti berjalan. Jadi balai ganjur secara umum atau keseluruhan berarti adalah pasukan atau barisan yang sedang berjalan, yang artiannya ini berhubungan atau berkaitan dengan barungan gamelan. Alat musik yang terdapat dalam balai ganjur itu apa aja sih? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama adalah kendang lanang. Kemudian yang kedua adalah kendang wadon. Kemudian ada reong dan ponggang. Kemudian ceng-ceng. Kajar atau kebli. Ini bang, yang mana nih? Kemudian gong. Terakhir yaitu bende. Ini adalah salah satu contoh dari permainan balai ganjur. Di sini terlihat ada kendang lanang atau kendang wadon, kemudian ada kajar atau kebli, serta reog atau ponggang. Di sini juga terdapat tambahan seruling Bali. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Afrikalista Chandra, yang akan membahas mengenai fungsi alat musik ogoh-ogoh. Dalam budaya ogoh-ogoh, yang merupakan bagian dari tradisi Hindu di Bali, alat musik memiliki 5 peran penting dengan fungsi-fungsi khusus sebagai berikut. Yang pertama, itu ada mengiringi prosesi. Yang kedua, ada menambah kesakralan. Yang ketiga, menambahkan semangat. Yang keempat, komunikasi simbolis. Dan yang terakhir, koordinasi gerakan. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk kelima peran penting ini. Yang pertama ada mengiringi prosesi, yaitu alat musik digunakan untuk mengiringi prosesi pengusungan ogoh-ogoh. Patung besar berbentuk makhluk menyeramkan yang melambangkan roh jahat. Musik ini memberikan suasana dramatis dan sakral selama prosesi. Yang kedua, itu ada menambah kesakralan. Nah, jadi alat musik dalam prosesi ogoh-ogoh berfungsi untuk meningkatkan kesakralan upacara dan menciptakan suasana magis yang sesuai dengan tujuan ritual ini, yaitu untuk mengusir roh-roh jahat. Yang ketiga, ada menambahkan semangat atau membangkitkan semangat ya. Nah, yaitu irama alat musik yang biasanya terdiri dari gamelan balai ganjur dirancang untuk membangkitkan semangat para peserta dan penonton. Ritme yang cepat dan energik menciptakan suasana meriah dan penuh semangat. Yang keempat, itu ada komunikasi simbolis, yaitu alat musik juga berfungsi sebagai alat komunikasi simbolis antara manusia dengan alam gaib. Suara gamelan dipercaya dapat menenangkan atau bahkan menakut-nakuti roh-roh jahat agar tidak mengganggu manusia. Yang kelima itu ada koordinasi gerakan. Musik membantu dalam koordinasi gerakan para pengusung ogoh-ogoh. Irama yang konsisten membantu pengusung dalam bergerak serempak, yang penting untuk keseimbangan dan keselamatan selama prosesi. Nah, fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa alat musik dalam tradisi ogoh-ogoh tidak hanya sebagai hiburan,
tetapi juga memiliki peran ritual dan simbolis yang mendalam dalam budaya Bali. Dan dari video ini yaitu bahwa pawai ogoh-ogoh adalah salah satu tradisi di Bali yang memukau dan juga kaya makna di Bali. Selain sebagai persiapan masyarakat untuk menyambut Hari Nyepi, tradisi ini juga merupakan suatu ekspresi seni dan juga kekompakan komunitas. Dengan menyajikan pawai ini, wisatawan dapat merasakan kedalaman spiritual dan juga keindahan dari budaya Pulau Bali ini. Inilah salah satu momen paling berkesan selama perayaan Nyepi, di mana kekuatan rohania dan juga kreativitas manusia bersatu untuk menyiapkan dan menciptakan pengalaman yang begitu luar biasa. Jadi gitu guys, tapi kami rasa sudah cukup ya kami tadi mengajak kalian jalan-jalan sambil belajar tentang pawai ogoh-ogoh. Jadi sampai jumpa lain kali teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih.